Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat lalu beserta kursus dimanapun berada. Kali ini kita masuk di pertemuan ke-9. Di pertemuan ini kita akan membuat pencarian data dari satu tabel, yaitu menggunakan tombol edit, kemudian tombol buton, kemudian menggunakan combo box, kemudian juga menggunakan filter ya. Oke, langsung saja kita masuk ke foldernya. Kita buat dulu folder di pertemuan ke-9. Oke, setelah itu kita membuat desainnya dulu dengan membuka DLP dulu. Kita buka file new ECL, kita buat desainnya. Kita kasih judul formnya aplikasi pencarian data dalam satu tabel. Lalu kita ubah dulu warna backgroundnya. Kemudian kita ambil dua buah panel. Panel pertama untuk membuat input fungsi. Lalu panel kedua kita untuk membuat fungsi tombol. Oke. Kita hapus captionnya. Kita masukkan label. Label pertama nick, yang kedua nama, yang ketiga jenis kelamin kita singkat menjadi Jekyll, yang keempat alamat. Lalu kita ambil 4 buah edit. Oke, selanjutnya kita ambil dulu tombol buton. Ambil 1 buah buton. Kemudian edit juga untuk edit 5 sini. Oke, button 1 ini kita kasih caption cari. Kemudian kita ambil di sini menggunakan, kita panjangkan ya. Kita ambil edit 6.
tambah label sih. Lalu di sini kita menggunakan combo box untuk pencarian menggunakan combo box. Kita kasih keterangan di sini, pilih. Ini untuk meletakkan DB grid. Oke, buat desain seperti ini. Di sini nanti pencarian menggunakan enter, kemudian pencarian menggunakan tombol buton, kemudian pencarian menggunakan combo box, kemudian di sini pencarian menggunakan filter ya. Sekarang kita ambil DB grid dulu. Oke, sekarang kita simpan dulu aplikasinya. Kita file save all, kemudian kita arahkan tempat penyimpanannya, pertemuan 9, kemudian unit 1 kita ubah menjadi pencarian. Kita save project 1 atau project 2 nya. Oke, kita kasih tombol keluar dulu untuk di menunya. Sini kasih keluar. Kita ubah border stylenya, lalu positionnya kita buat center, deckshot center. Oke, nah setelah itu kita akan membuat database dulu dengan tabelnya sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat ini ya. Kita buat desain database-nya. Sekarang kita akan buka aksesnya. Kita blank database, lalu ubah di sini menjadi sesuai dengan nama di sini, yaitu pencarian. Kemudian kita simpan dulu tempat penyimpanannya, disatukan dengan delphi-nya. Oke, ubah 2002-2003, kemudian oke. Lalu kita klik create.
lalu kita klik kanan, lalu desain kita ubah ini menjadi penduduk. Oke, kita klik oke, lalu kita buat di sini nick, kemudian nama, kemudian Jekyll, kemudian alamat, lalu kita ubah tipenya tag, nicknya 16, namanya 40, jenis kelaminnya 12, alamatnya 30. Oke, kita simpan. Nah, kita di sini tidak membuat proses coding simpan, tambah, simpan, edit, hapus. Jadi di sini datanya harus kita isi dulu. Jadi silakan klik 2 kali di tabel penduduk di sini, kita klik 2 kali. Lalu kita isikan di sini 1, kita contohkan saja di sini. Oke, untuk namanya oke, jenis kelaminnya kita buat di sini. Dan alamat kita buat di sini idem. Oke, ini hanya sebagai contoh ya. Oke, sudah itu kita klik simpan dulu, kemudian kita close database-nya. Selanjutnya kita ke desain DLP-nya, lalu kita membuat koneksi pencarian. Maksudnya koneksi database-nya seperti biasa. Kita ambil komponen Add Connection. Lalu Add Query, kita tidak menggunakan Add Common ya, karena kita tidak menggunakan coding tambah, simpan, edit. Lalu kita ambil data source di data access.
Oke, sekarang kalau sudah koneksi database, langsung kita ke coding dulu. Silahkan dibuka modulnya yang sudah saya kirimkan. Yang pertama adalah membuat prosedur, yaitu prosedur bersih dan prosedur tampil. Lalu Ctrl A, Shift C. Kemudian kita isikan untuk coding bersihnya. Kemudian coding tampilnya. Lalu kita buat tombol dulu di sini untuk di tombol bersih ya. Sekarang kita isi dulu untuk keluarnya. Kemudian tombol bersih. Oke, setelah itu baru kita akan membuat coding pencarian menggunakan tombol enter ya di sini. Jadi langkah-langkahnya di sini kita copy dulu codingnya untuk tombol enter. Klik edit 1 ya. Di sini kita ganti dulu menjadi edit 1. Kemudian kita copy dulu. Kita klik edit 1, lalu pilih event, lalu pilih on keypress, lalu klik 2 kali. Kita klik edit 1, kemudian kita pilih event, lalu kita cari on keypress yang ini ya. Kita klik 2 kali, lalu kita masukkan codingnya. Ini penduduk nama tabelnya, kemudian nick ini adalah fill yang pertama, kemudian edit satunya di sini akan ditampilkan. Kemudian di sini kita ubah menjadi edit satunya ditampilkan. Kemudian di sini prosedur tampil. Oke, sekarang kita akan coba untuk dijalankan, kemudian dieksekusi proses enternya. Kita running dulu. Kita klik bersih, kemudian di sini kita masukkan nick 1, lalu kita enter. Nah, maka di sini akan tampil nama, tono, jenis kelamin, kemudian alamat idem. Kita ubah menjadi di sini 5 atau 4. Nah, di sini berhasil menampilkan, dan dia di sini tanda play hitam ini akan menunjukkan posisi yang kita cari. Jadi di sini untuk di background tidak mesti harus kita tampilkan di sini untuk pencariannya. Ini hanya untuk pembuktian data. Kita coba lagi yang ke-6. Oke, ini menggunakan enter. Selanjutnya kita pencarian menggunakan tombol buton, yaitu tombol cari. Oke, untuk di tombol buton ini langkah-langkahnya kita langsung copy saja untuk codingnya untuk tombol buton. Klik 2 kali tombol buton, lalu isikan coding berikut ini.
kita berada di edit 5 di sini ya. Berarti di sini posisi penampilannya itu di edit 5, dan untuk nick ya, untuk nick ini kita menggunakan edit 5 kemudian nanti edit 1. Artinya di coding tampil ini ada nick itu nama, kemudian ada edit 5 itu juga nama ya. Di sini kita ubah edit 5-nya ini menjadi nick. Nah, di sini ya kita urutkan saja. Ini urutannya. Kita urutkan seperti ini. Jadi untuk menampilkan nick nanti ada 2 kolom, yaitu di edit 1 dan edit 5. Di sini di edit 1 dan edit 5 untuk menampilkan nick. Oke. Kita sesuaikan di sini edit 5. Kemudian di sini akan tampil di edit 5. Oke, di sini pencariannya menggunakan nick. Sekarang kita akan simpan dulu lalu kita running. Oke, kita akan coba, kita klik bersih lalu kita masukkan nick di sini. Misalnya 6. Lalu kita klik tombol cari. Nah, di sini langsung menampilkan hasil nick yang ke-6. Di sini kita 5, kita klik cari, maka akan menampilkan nick 5, di sini juga nick 5, dan di sini hasil pencariannya. Kita coba lagi 7. Nah, di sini tampil gitu ya. Kemudian kalau kita mencari data yang tidak ada, misalnya 9, kita klik cari, maka di sini data yang Anda cari belum ada gitu ya, memang tidak ada ya. Oke, itu untuk coding enter, kemudian tombol cari. Sekarang kita menggunakan coding combo box. Oke, kita ke coding combo box. Kita masuk ke desain lalu kita cari codingnya. Di sini codingnya kita copy. Nanti ada perubahan atau penyesuaian untuk di codingnya. Lalu kita ke form activate ya. Kita klik di sini form 1 untuk pencarian dengan combo box. Lalu kita ke event, lalu kita cari on activate. Lalu klik 2 kali. Di sini kita klik OK karena mungkin ada error ya. Kita cek di sini. Kita running dulu, mungkin tombolnya ada yang error. Nah, di sini pro-nya ini berpindah ke atas ya. Oke, kita running dulu. Ini udah jalan. Nanti kalau sudah jalan baru kita klik tombol lagi. Oke, sekarang kita mulai. Kita ke form 1 lalu kita klik 2 kali on activate. Itu jika tadi mengalami error, tapi kalau tidak biasanya klik on activate ini langsung bisa masuk ke sini ya. Oke, kita tempel di sini. Lalu kita beri penjelasan dulu. Ini ada tabel penduduk, di select, dicari. Kemudian ini combo box 1 ini akan ditampilkan di combo box 1 ini. Kemudian nanti kita tampilkan data yang kita cari berdasarkan nick ya, itu di combo box. Namun di sini kita akan pencarian berdasarkan nama ya. Di sini kita ubah menjadi nama supaya nanti waktu tampil di combo box ini itu adalah nama ya. Jika ini maka kita bisa ubah menjadi ini. Oke, selanjutnya kita running dulu, nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita klik di sini, maka di sini untuk nama akan tampil. Nama di sini akan tampil di sini. Kemudian nih kalau kita klik maka di sini datanya akan tampil di sini. Namun di sini codingnya belum selesai, masih ada coding satu lagi. Oke, coding untuk menampilkan itu di combo box ini ya. Kita lihat di sini untuk combo selanjutnya ini klik 2 kali combo box ya, combo box 1 ini ya. Oke, disesuaikan Bapak Ibu menggunakan combo box berapa. Oke, kita copy lalu kita masuk di sini, lalu kita klik 2 kali di combo boxnya ini. Oke, lalu kita tempel.
Kita sesuaikan dulu, kita pencarian menggunakan nama. Nah, berarti di sini kita ubah menjadi nama. Ini combo box 1, di sini combo box 1, kemudian tampil. Lalu kita akan simpan dulu, lalu kita running. Oke, di sini kita muncul di sini, lalu kita klik Tono, maka hasilnya akan muncul di sini. Ya. Tina. Nah, di sini Tina pencarian. Lalu di sini Yono, maka akan muncul Yono. Oke, berhasil untuk pencarian menggunakan combo box. Misalnya kita akan ubah nama ini menjadi Nick ya. Jadi di sini kita ubah menjadi Nick di sini. Oke, Nick. Lalu kita running lagi. Nah, di sini masih tampil nama, tetapi nicknya itu yang di form activate juga harus diubah menjadi Nick di sini ya. Di form activate ini juga diubah menjadi Nick. Oke, selanjutnya kita running lagi. Oke, kita coba di sini munculnya Nick ya. Nah, di sini sudah berubah menjadi Nick. Jadi apa saja yang mau di pencarian berdasarkan apa saja, yang penting tergantung daripada kebutuhan. Oke, sekarang kita ke coding menggunakan filter. Jadi kita akan memfilter data yang di sini ya. Kita klik keluar. Lalu kita ke coding filternya dulu. Di sini menggunakan filter. Nah, di sini codingnya kita copy. Langkahnya itu adalah klik edit 6, pilih event, pilih on change ya. Lalu klik 2 kali di on change. Oke. Kita klik edit 6. Lalu event, sini event, lalu kita cari on change, ini kita klik 2 kali, lalu kita tempel di sini codingnya. Di sini edit 6 benar, kemudian kita berdasarkan nama atau berdasarkan nick ya. Ini edit 6, kemudian di sini penduduk, kemudian kita filter. Jadi kita pencarian menggunakan nama, nanti kita akan coba menggunakan nick ya. Oke, langsung kita simpan dulu, lalu kita running. Oke, kita klik bersih. Di sini kita masukkan misalnya nama berawalan E. Kita ketik huruf E saja, maka seluruh nama yang berawalan E akan muncul di sini. Ya, berarti kita tambah di sini R gitu ya, Erwin. Kemudian di sini Y itu ada banyak, kita klik Y, di sini ada Y3. Masa kita ketik jadi Yono, maka hanya ditampilkan data satu saja, yaitu dengan nama Yono. Sekarang kita coba ganti pencarian menggunakan nick ya. Oke, di sini kita ubah nick like. Oke, lalu kita running. Oke, kita bersih. Lalu kita carikan di sini nick misalnya 7. Nah, di sini akan menampilkan nick 7. Jadi filter ini untuk memfilter misalnya jenis kelamin, jenis perempuan dan sebagainya. Sini 5, kemudian 4 ya, di situ. Kemudian untuk menampilkan semua lagi di sini kita kosongkan lagi, kita hapus ya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk materi ke-9 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan di peserta masing-masing dan tidak ada kendala. Silakan berkonsultasi di grup ataupun chat pribadi. Sekian, terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.